Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sesuai yang saya instruksikan dalam grup WhatsApp, bahwa akan ada penjelasan video terkait soal-soal yang akan nantinya keluar di ASTS. Bukan yang sama persis, ingat ini latihan saja untuk persiapan ASTS kalian. Jadi diharap untuk menonton videonya sampai akhir dan juga nanti akan ada instruksi di akhir video, makanya sampai akhir tonton. Oke, langsung saja kita bahas. Bab yang pertama itu ada eksponen dan logaritma. Kita bahas bagian eksponen dan pangkat terlebih dahulu. Di sini nanti kalian akan menemukan soal tentang menyederhanakan suatu bentuk. Di sini ada A dan B. Kita mulai dari bahas yang A dulu. Sebenarnya untuk menyederhanakan bentuk, kita harus mengingat sifat-sifat dari pangkat seperti apa. Oke, kita coba tulis dulu sifat-sifat yang akan kita pakai. Ini karena ada pembagian, ada perkalian, jangan sampai lupa. Kalau misalkan ada perkalian dua buah basis yang sama, dimisalkan A pangkat M kali A pangkat N, maka berdasarkan sifat, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Dengan basis yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau perkalian. Terus kalau pembagian, jangan sampai lupa juga A pangkat M dibagi A pangkat N, maka tadi lawannya penjumlahan adalah pengurangan. Tapi yang atas, pangkat atas dikurangi pangkat yang bawah. Terus jangan lupa juga karena di sini ada pangkat negatif. Kalau misalkan saya punya A pangkat negatif 1, maka bisa kita ubah menjadi. Atau kita generalkan dulu aja A pangkat negatif M, maka 1 per A pangkat M. Bisa diubah jadi pangkat positif. Itu sifat-sifatnya, jangan sampai lupa. Kalian juga sudah dikasih rangkuman sifat-sifat dari eksponen dan logaritma. Kalian pakai itu semua. Jangan sampai terbuang sia-sia. Oke, kita akan jawab yang A. Di sini ada perkalian dua buah kelompok di sini. Ada kelompok 1, kelompok 2 itu dikalikan. Kalian sebenarnya ada berbagai cara pengerjaannya, mau langsung fokus dibagikan satu-satu atau langsung digabungkan perkalian. Kita coba gabungkan langsung. Ini secara nggak langsung artinya kan seperti ini. 2A pangkat min 2B per A pangkat 5, B pangkat 2 dikali. Itu sama saja kan bentuknya. A pangkat min 5, B pangkat 3 dibagi 2B pangkat min 2. Kalian jangan pusing ketika menemukan dalam kurung. Berarti kan artinya sama saja perkalian itu. Ada pecahan 1 dikalikan dengan pecahan 2. Berdasarkan sifat, bukan berdasarkan sifat, berdasarkan operasi hitung pecahan. Kalau perkalian berarti kan atas dikali atas, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Oke, karena ini perkalian ya sudah kita tulis saja. Di atas dulu kita fokus semuanya di atas. Di atas itu atau pembilangnya itu ada 2A pangkat min 2B dengan A pangkat min 5, B pangkat 3. Kita fokus kalikan. Fokus kalikan kalau variabel. Terus di sini juga ada koefisiennya. Kita fokuskan, tuliskan angkanya terlebih dahulu di depan, lalu variabelnya di belakang. Hanya ada angka 2 ya, udah tulis kita 2. Kemudian ada variabel A. A yang pertama ada A pangkat min 2, tulis. Terus ada A pangkat min 5, gabungkan. Terus B. B juga ada yang B pangkat 1, ada B pangkat 3. Seperti itu. Jadi hilang tuh. Jadi dibuat satu pecahan. Yang bawah pun sama. Karena di sini angkanya ada angka 2, kita pindahkan 2-nya ke depan. A-nya ada 1, ada A pangkat 5 ya sudah tulis saja 1, A pangkat 5. Kemudian yang B. B itu yang basis B ada B pangkat 2, tulis. Ada juga B pangkat negatif 2. Untuk selanjutnya kita fokus menyederhanakan bentuk yang seperti ini. Pertama fokus ke angka. Di atas ada 2. Di pembilang ada angka 2, di penyebut ada angka 2. Artinya kan 2 dibagi 2 nilainya 1. Gitu. Nah, ini kalian fokus mau pengalian dulu atau pembagian dulu bebas. Misalkan kita sekarang fokus yang basis A-nya dikalikan dulu deh yang atasnya. Yang B-nya juga sama dikalikan dulu yang atasnya. Yang bawah juga yang ada sama basisnya kita kalikan dulu. Oke. Berdasarkan sifat nomor 1 tadi, kalau perkalian dua buah bilangan pangkat yang basisnya sama,
maka pangkatnya dijumlahkan. Kita fokus berarti yang atas, yang pembilang A-nya dijumlahkan dulu min 2 ditambah min 5. Yang B-nya itu kan sebenarnya ada pangkat 1, berarti dijumlahkan dulu B pangkat 1 ditambah 3. Yang bawah juga sama, yang ada basisnya sama kita jumlahkan. Karena A-nya itu pangkat 5 nggak ada temen, A lagi, ya sudah kita tulis ulang. Yang B, basis B ada 2, ada yang B pangkat 2 dengan B pangkat negatif 2, kita jumlahkan. Berarti menjadi B pangkat 2 tambah negatif 2. Tinggal kita sederhanakan, negatif 2 tambah negatif 5 itu negatif 7. Kemudian B-nya jadi pangkat 4 per A pangkat 5 jadi B pangkat 0. Oke. Sekarang kita tarik ke sebelah sini karena tidak muat. Oke, ada A pangkat negatif 7 dengan A pangkat 5. Kalau tadi bentuknya perkalian, sekarang bentuknya pembagian. Yang satu ada sebagai pembilang A pangkat negatif 7, ada sebagai penyebut A pangkat 5. Berdasarkan sifat pembagian berarti artinya dikurangi. Yang atas pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Menjadi seperti ini bentuknya. Oke, min 7 dikurangi pangkat bawahnya 5. Kemudian yang B pun sama. Yang atasnya ada pangkat 4, yang bawahnya ada pangkat 0, berarti kan pangkat atas dikurangi pangkat bawah berarti 4 dikurangi 0. Tinggal kita sederhanakan berarti A pangkat negatif 12, B pangkat 4. Oke. Kita ubah gimana caranya untuk dalam bentuk sederhana pangkat itu tidak ada yang negatif. Kita keep di sini yang basisnya A sama B mana yang ada positif itu keep di atas, berarti sisanya kita pindahkan ke bawah. A itu pangkatnya negatif 12, berarti itu yang harus kita pindahkan. B udah pangkat positif nih, positif 4. Oke, kita tulis. Karena tadi berdasarkan sifat ketiga, kita bisa buat jadi 1 per. Untuk mengubah pangkatnya itu bernilai agar positif, berarti kita bisa ubah menjadi A pangkat 12. Yang awalnya plus, yang awalnya negatif, jadinya di bawah plus. Oke, kita kasih tanda. Nah, biar terlihat perbedaannya. Awalnya negatif 12 jadi plus 12. Atau disederhanakan menjadi B pangkat 4 per A pangkat 12. Berarti jawabannya bentuk sederhana dari bentuk A adalah B pangkat 4 per A pangkat 12. Seperti itu nomor A. Sekarang kita jawab yang B. Yang B. Oke, ini ada pangkat negatif 1 untuk satu kelompok situ. Berarti artinya semuanya di pangkat negatif 1. Mau kalian mengerjakannya pangkatnya disebar dulu silahkan. Atau triknya kalian tinggal tukar supaya mengubah ini menjadi positif 1, kita harus ubah posisi. Tukar pembilang jadi penyebut. Kita singkat aja ya, pembilang. PBL pembilang jadi penyebut. Penyebut jadi pembilang, artinya ditukar posisinya. Yang atas pindahkan ke bawah, yang bawah pindahkan ke atas agar positif 1. Yang awalnya pangkat negatif 1, atas itu kan ada 25, X pangkat min 2 dan sebagainya. Kita tulis di bawah 25, X pangkat min 2, Y, Z pangkat negatif 1. Ingat, hanya memindahkan posisi atas pindah bawah, tanpa merubah nilai pangkat X-nya dan Z-nya yang negatif 2 dan negatif 1. Oke, di sini hanya copy paste pindahkan ke bawah, terus yang bawah pindahkan ke atas, berarti 5, X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 1. Jadinya pangkat 1. Nah, udah jadi pangkat positif 1, sekarang kita bisa fokus ke dalamnya. Dikali pangkat negatif 1, positif 1, berarti kan artinya ya sudah dikali dengan dirinya sendiri. Oke, di sini tinggal kita hilangkan saja, berarti pangkatnya jadi 5X. Pangkat 3Y pangkat 2, Z pangkat min 1 per 25X pangkat min 2, Y, Z pangkat min 1. Sekarang kita perhatikan di sini ada angka dulu, kita pembagian angka 5, terus ada per 25 sama-sama dibagi 5, 5 dibagi 5, 1, 25 dibagi 5, 5. Dapat. X juga sama, kita bisa jumlahkan
ya kita bisa kurangi pangkat atas dengan pangkat bawah. Yang 1 sama 5 kita tadi tulis dulu. 1/5 tulis. X-nya kita kurangi berdasarkan sifat pembagian, atas kurangi yang bawah berarti 3, dikurangi bawahnya ada min 2 pangkatnya. Oke, yang Y juga sama. Y di atas ada pangkat 2, di bawah ada pangkat 1, berarti 2 kurangi 1. Z pun sama, di atas ada pangkat min 1, terus dikurangi, di bawah ada pangkat min 1, jadi seperti ini. Yang bawah tadi coba kita pindahkan ke tengah-tengah. Jadi seperti ini, yang awalnya ada X di bawah karena kita gabung berdasarkan sifat pembagian, jadi pengurangan. Tinggal kita sederhanakan, 1 dikali X pangkat 3 dikurangi min 2, berarti kan artinya ya sudah satunya tidak usah ditulis, berarti X pangkat 3 tambah 2 kan artinya. Ini menjadi plus, berarti 3 tambah 2, 5, jadi X pangkat 5, Y-nya 2 kurangi 1, jadinya Y pangkat 1, kemudian Z-nya min 1 tambah, ini juga sama menjadi positif. Min 1 tambah 1, 0, berarti jadinya Z pangkat 0/5. Terus berdasarkan sifat juga, kalau yang pangkat 0 artinya bernilai 1. Jadi artinya sama saja X pangkat 5 kali Y kali 1/5. Disederhanakan menjadi X pangkat 5 Y per 5, atau bisa ditulis menjadi 1/5 X pangkat 5 Y. Itu juga sama saja. Berarti bentuk sederhananya adalah X pangkat 5 Y per 5. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas 2 soal lagi. Di sini soal nomor 2 ada juga bentuk seperti ini nanti. Berarti tidak jauh-jauh sebenarnya kita menggunakan sifat. Oke, awalnya bentuknya pembagian seperti ini, gimana bentuknya menjadi seperti ini. Pembagian ada pecahan, jadi bukan pecahan. Oke, masih pakai sifat yang tadi ada pecahan. Kalau misalkan kita punya 1A pangkat M, maka bisa kita ubah menjadi A pangkat min M, atau sebaliknya juga bisa. A pangkat M menjadi 1/A pangkat negatif M, bisa dibolak-balik. Kita diingatkan dengan sifat ini. Kalau mau pindahkan ke atas, boleh asalkan harus berubah nilainya. Nilai pangkatnya. Awalnya positif jadi negatif, atau negatif jadi positif. Kita bentuk seperti itu, tulis 2 per akar pangkat 3 dari M kuadrat sama dengan 2M pangkat P. Kita bisa sederhanakan bentuk si akarnya. Akar itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk lain, bisa dalam pangkat. Kalau bentuk seperti ini berarti kan pangkatnya 2/3. Jadi 2 per M pangkat 2/3 sama dengan 2M pangkat P. Kita lanjutkan sebelah sini. Berdasarkan sifat juga, kita boleh pindahkan M-nya ini asalkan pangkatnya berubah nilai. Awalnya pangkat positif 2/3 menjadi negatif 2/3 seperti ini. Jadinya hilang bentuk pecahannya. Sama dengan 2M pangkat P. Ya sudah, tinggal kita sama dengan kan 2M pangkat min 2/3 sama dengan 2M pangkat P. Bentuknya sudah sama-sama 2M, 2M. Ini pangkatnya, ini pangkatnya juga. Berarti kita dapat simpulkan bahwa P sama dengan min 2/3. Berarti nilai P adalah negatif 2/3. Itu jawabannya. Untuk soal nomor 2. Untuk selanjutnya yang terakhir. Kita akan mengerjakan soal nomor 3. Oke. Di sini diketahui ada nilai X, nilai Y, artinya nilai X dengan nilai Y ini harus kita substitusi ke dalam bentuknya. Kita tulis, bentuknya adalah X pangkat negatif 4/3, Y pangkat 1/4. X-nya itu bernilai 8, berarti artinya sama saja dengan 8 pangkat min 4/3 kali 16 pangkat 1/4. Tinggal kita sederhanakan. Kalau kita perhatikan di sini basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Tapi basisnya ini besar nih.
8 ini 16. Kita pikirkan basis yang besar bisa kita perkecil. 8 fokus. 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Terus di luarnya karena sebelumnya 8 pangkat negatif 4/3 nggak boleh kita hilangkan pangkat negatif 4/3-nya. 16 juga sama, bisa kita perkecil nih menjadi basis 2 juga. 2 pangkat 4. Karena sebelumnya ada pangkat 1/4, kita tulis juga 1/4. Kemudian berdasarkan sifat pangkat, ini berarti pangkatnya dikalikan 3 dikali negatif 4/3. Coret nilainya 1. 3 bagi 3, 1. Coret 4 bagi 4, 1. Berarti yang sebelah sini jadi 2 pangkat negatif 4 dikali 2 pangkat 1. Tinggal kita hitung. Berdasarkan sifat tadi pangkat negatif, kita bisa pindahkan seperti ini, boleh kan? 2 pangkat 4, pindahkan ke bawah. Lanjutkan ke sebelah sini. Maka X pangkat min 4/3, Y pangkat 1/4 sama dengan, oke. Tulis saja. Oke. Berarti dari sini kita langsung saja deh pakai sifat perkalian. Kalau berdasarkan sifat perkalian berarti kan 2 pangkat negatif 4 tambah 1. Berarti disederhanakan menjadi 2 pangkat negatif 3. Baru dari sini kita pindahkan ke bawahnya. Karena ini pangkatnya negatif, supaya jadi pangkatnya positif, kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi 1/8. Berarti jawabannya adalah 1/8. Dengan menggunakan sifat dari pangkat. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, ketika kalian sudah mencatat, saya akan memberikan tugas. Saya sudah mengirimkan latihan soal yang bentuknya PDF pada grup WhatsApp masing-masing. Diharap kalian untuk mengerjakan nomor 1 sampai dengan 4 dengan melihat penjelasan dari video ini sebagai referensi. Kalau kalian mentok, tonton lagi videonya, kemudian samakan persepsinya tentang sifatnya yang akan kalian cari. Seperti itu saja. Terima kasih, saya tunggu nanti ketika pertemuan offline harus mengerjakan semua. Jika tidak ada yang mengerjakan, diharap untuk keluar terlebih dahulu untuk mengerjakan di luar kelas. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.